Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan hasil observasinya. Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah. Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia. Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana. Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar. Peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya. Peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Secara klasifikasi, filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dibagi menjadi pohon, semak, dan herba. Hewan dibagi menjadi hewan hidup di air, di udara, dan di darat. Perhatikan gambar tersebut. Sejarah tentang klasifikasi menurut Aristoteles. Ada dua gambar, yang pertama adalah gambar hewan, yang kedua adalah gambar tumbuhan. Gambar hewan, ada yang hewan hidup di darat, ada yang di udara, ada yang di air. Pada tumbuhan, ada yang sebagai herba, semak, serta pohon. Secara klasifikasi pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu struktur tubuh atau bentuk, ukuran, warna, serta cara memperoleh makanan. Sistem klasifikasi Linnaeus memberi dua kata untuk tiap nama jenis organisme. Kata pertama adalah nama genus atau marga, dan kata kedua adalah petunjuk jenis. Tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa L. Oryza adalah nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis, sedangkan huruf L adalah singkatan dari nama Linnaeus. Contoh klasifikasi makhluk hidup, saya akan mengambil contoh dari kucing, yaitu takson kucing, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, bangsa Karnivora, suku Felidae, marga Felis, jenis Felis catus. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Sistem klasifikasi 5 kingdom yaitu Monera, Protista, fungi atau jamur, plante atau tumbuhan, animalia atau hewan. Kingdom Monera, anggota dari Kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana seperti yang kita contohkan pada gambar tersebut. Kingdom Protista, anggota dari Kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada menyerupai tumbuhan yaitu memperoleh makan dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan. Ada yang menyerupai jamur yaitu memperoleh makanan dengan makanan organisme lain. Kingdom Protista ada yang bersel tunggal mirip hewan, contohnya Paramecium. Ada yang mirip jamur yaitu jamur lendir. Ada yang mirip tumbuhan yaitu Euglena. Kingdom Fungi. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Mereka mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Kingdom Fungi
ada Basidiomycota, ada Fly agaric muscrum, ada Santerelle muscrum. Kingdom Plantae atau tumbuhan merupakan organisme multiseluler dan eukariotik, dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, tidak dapat berpindah tempat. Kingdom Plantae atau tumbuhan digolongkan menjadi lumut atau tumbuhan tak berpembuluh, paku-pakuan, tumbuhan biji atau tumbuhan berpembuluh. Kingdom Plantae atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum sebagai berikut. Memiliki bentuk menyerupai akar, disebut rhizoid, batang dan daun, tetapi bukan akar, batang dan daun sejati. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat lembab atau basah. Tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fas kawin atau gametofit dan tak kawin atau sporofit, disebut metagenesis. Lumut dibagi menjadi lumut hati atau markantia, lumut gambut atau sphagnum. Kingdom Plantae atau tumbuhan paku. Paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh xilem dan pembuluh fulum. Tumbuhan berpembuluh sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati. Daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut sporofil yang merupakan daun fertil atau subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut tropofil yang merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Ciri khas tumbuhan paku yaitu adanya sori dan pucuk daun tergulung. Kingdom Animalia atau hewan bersel banyak, tidak berklorofil. Cara makan heterotrof yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kingdom Animalia atau hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Avertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contoh hewan avertebrata yaitu kecoa, laba-laba, kupu-kupu, serta bekecot atau siput. Contoh hewan vertebrata yaitu ikan, ular, katak, kucing, serta burung. Rangkuman. Pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara yang dasarnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan, yaitu Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan atau plantae, dan hewan atau animalia. Nah, sekarang ada tugas buat kalian anak-anak. Yang pertama, sebutkan klasifikasi makhluk hidup menurut sistem 5 kingdom. Yang kedua, apakah perbedaan ciri yang terdapat pada Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia? Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.